Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Tuhan yang membangunkan kami, Tuhan yang menguatkan kami, menyegarkan kami. Karena itu, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15 diberikan tema berdoa, hak istimewa anak Tuhan. Berdoa, hak istimewa anak Tuhan. Mas sambayang tamana dio may puang matuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu yang namanya berdoa. Dan tahu apa itu doa. Berdoa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anaknya. Walaupun demikian, masih banyak orang yang masih sulit mengambil waktu untuk berdoa. Selain itu, ada juga yang melakukannya hanya sebagai rutinitas dan belum menjadikan doa sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah.
Dalam pembacaan kita hari ini, Yesus membandingkan cara berdoa orang munafik dengan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dalam perikop ini, ditekankan bahwa apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik yang berdoa agar dilihat orang lain. Sebab ketika seseorang berdoa, ia sedang berbicara langsung dengan Tuhan tanpa perantaraan. Dengan berdoa, orang membuka hidupnya di hadapan Tuhan. Dengan berdoa, orang membuka hidupnya di hadapan Tuhan. Karena itu, setelah Yesus mengecam apa yang tidak baik dilakukan saat berdoa, Dia pun menunjukkan bagaimana seharusnya berdoa. Karena itu, Yesus mengajar kita berdoa seperti doa Bapa kami. Yesus mengajar kita untuk berdoa. Dan Yesus juga mengajarkan kita doa yang singkat, jelas, tepat, seperti kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam berdoa ialah bahwa kita dimungkinkan untuk langsung menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan tanpa harus terwakili. Namun yang paling penting adalah janganlah berdoa seperti orang munafik, melainkan berdoalah dengan rendah hati, dalam ketulusan dan kebenaran, karena Tuhan tahu apa yang Dia ingin nyatakan kepada kita. Tetaplah berdoa, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, karena Tuhan mengajar kami berdoa setiap saat. Kiranya kami tetap setia menyampaikan permohonan-permohonan kami kepada Tuhan. Tuhan, kasihani kami untuk tetap setia berdoa, bahkan mendoakan, saling mendoakan di dalam kehidupan anugerah Tuhan ini. Kasihani kami untuk melanjutkan aktivitas kami pagi ini. Berkati kami, tolong kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara karunia-Mu ini, kiranya tetap aman, damai, dan tentram. Kami bersyukur kami tetap sehat, kuat, walaupun dalam masa pandemi virus corona ini. Kiranya kami tetap sehat, kuat iman, kuat dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Berkati di dalam melaksanakan kegiatan kami hari ini, baik sebagai petani, wira swasta, pegawai negeri sipil, anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka semua. Kami juga berdoa bagi proses yang sedang dilaksanakan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati, baik di Tanah Toraja maupun di tempat-tempat yang lain.
Berkati masyarakat agar tetap tenang, tentram, aman, damai. Berkati para calon bupati dan wakil bupati, biarlah mereka semua tetap sehat, agar proses yang sedang berjalan saat ini tetap menghadirkan kedamaian, ketentraman di atas muka bumi ini. Kasihani dan tolong kami semua, apapun yang kami rencana, kami pikirkan, kami tanam, kami pelihara, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang berduka Tuhan menghibur, yang bergumul kiranya dilepaskan dari pergumulan mereka. Tolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Ibu Bapa, saudara-saudara, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini semakin memperkuat iman kita untuk menjadikan doa sebagai hal penting. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, tetap dalam relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Kure sumanga.